Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, Pak Ustadz akan memberikan materi akidah mengenai gunjingan dan adu domba. Apa itu gunjingan dan apa itu adu domba? Gunjingan adalah perilaku menceritakan aib atau keburukan orang lain di saat ia atau orang tersebut tidak ada. Lalu, apakah yang dimaksud dengan adu domba? Adu domba adalah perilaku mengabarkan keburukan seseorang kepada orang lain dengan maksud saling menghasut sehingga menimbulkan permusuhan. Jadi, ada yang mengatakan dalam sebuah hadis yakni Ibnu Majah bahwa adu domba itu sudah pasti ghibah. Jadi adu domba itu asalnya sudah pasti dari ghibah. Lalu ghibah belum tentu terjadi adu domba. Jadi seperti itu. Lalu menurut Imam Al-Hasan, ghibah bisa dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, al-ghibah, yakni menggunjing. Jadi hanya sebatas menceritakan keburukan orang lain. Lalu yang kedua, al-ifki, yakni ngerumpi, ya, jadi membicarakan bersama dengan orang lain, jadi membicarakan keburukannya terus menerus. Lalu yang ketiga, al-buhtan, yakni berdusta, yakni berbohong, ya, jadi berkaitan dengan adu domba, perilaku adu domba tadi. Jadi menceritakan keburukan tapi tidak sesuai seperti itu, jadi dilebih-lebihkan. Nah, seperti itu. Lalu dibahas dalam kitab Wasaya al-Abna bahwa wahai anakku, termasuk akhlak tercela adalah menceritakan sesuatu tentang orang lain yang bila ia mendengarnya ia akan marah. Sudah pasti apabila orang yang kita ghibah atau orang yang kita gunjing itu mendengarkan perkataan kita, mendengarkan gibahan kita seperti itu, maka ia akan marah. Wahai anakku, setiap orang pasti memiliki aib. Kamu wajib menjaga lidahmu dari aib orang lain, seperti kamu tidak suka bila digunjingkan. Nah, seperti itu. Lalu dilanjutkan dalam kitabnya, oleh karena itu, jauhilah perbuatan menggunjing orang lain dan yang serupa dengannya, yaitu mengadu domba. Jangan menimbulkan kerusakan di antara manusia. Jangan mengatakan pada temanmu bahwa si fulan berkata ini dan itu tentang kamu, dan si fulan menuduhmu begini dan begitu. Jadi tidak sesuai fakta, jadi dilebih-lebihkan seperti itu. Misal kita ambil contoh, ada seorang sahabat, yakni seorang Andi dan juga si Robert. Dan mereka berdua ini juga mempunyai teman yang bernama Syaiful, misalkan seperti itu. Nah, jadi si Syaiful ini menceritakan keburukan daripada si Robert kepada si Andi. Begitupun sebaliknya, namun dilebih-lebihkan seperti itu. Jadi akan menimbulkan adu domba. Dilanjutkan, wahai anakku, ghibah atau menggunjing dan mengadu domba adalah perilaku orang-orang rendah dan hina, bukan akhlak para pelajar ilmu agama. Saking tercelanya, saking jeleknya perilaku ini. Oleh karena itu, janganlah kau kotori dirimu dengan akhlak-akhlak tercela seperti itu. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati? Maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini bahwa perilaku menggunjing diibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri. Tentu kita merasa jijik, ya, memakan daging saudara kita sendiri. Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa perilaku menggunjing atau ghibah dan perilaku adu domba adalah termasuk perilaku tercela yang harus dihindari. Bahkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 14 dijelaskan seperti memakan daging saudaranya sendiri.
tentu kita akan merasa jijik dan tidak mau makan daging daripada saudara kita sendiri. Seperti itu. Maka usaha kita untuk menjauhi perilaku ghibah, menggunjing ataupun adu domba adalah menjaga lisan kita dengan selalu berkata baik dan menjaga daripada kata-kata yang buruk. Seperti itu. Oke anak-anak, apakah sudah paham? Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya ke Pak Ustadz. Oke, terima kasih anak-anak atas waktunya. Tetap semangat mengaji. Semoga pandemi ini segera berakhir dan anak-anak bisa mengaji kembali ke TPQ Al-Baitul Amin dengan semangat yang baru. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.